Ya, Milas TBR 250 RRSP Quick Shifter sebagai apa respon? Di sini kita bisa bertemu bersama ya. Kalau nggak kenal maka nggak sayang. Jadi saya perkenalkan diri dulu. Saya Matthew sebagai marketing manager di Astra Motor Kaltim 1 ya. Focus only on the powerful speed as you ride. To change your as you ride. To change your power fast, without a doubt. To choose the powerful sensation at your will. The power and technology inside are made to take you where you want to be and totally control the road. New CBR 250RR SP. Total control. Nah, tadi kita habis launching motor barunya Honda CBR 250R. Kita lihat unitnya. Kita lihat dalaman unit Honda CBR. Nah, ini. Salah, bukan. Baru kita ya. Kalau bagi saya tadi hadirnya motor ini tuh kejutan yang luar biasa. Jadi kayak baru bangun tidur ditampar, buk. Karena sepanjang tahun kita belum pernah lihat. Benar. Biasanya kita tiap bulan minimal sebulan, 2 bulan tuh ada launching motor baru. Cuman gara-gara COVID ketahan. Dan tiba-tiba muncul dengan yang jedang gitu kan, Pak. Yang tadinya malas-malasan bangun langsung segar. Pak, kenalin dulu dong sama si Maco ya. Apa aja nih, Pak? Tadi ada 2 perubahan ya. Negaranya itu ada 2. Mesin sama fitur. Apa aja tuh, Pak? Boleh dong telanjangin nih motornya. Kalau telanjangin nggak bawa-bawa ngopeng. Oke, apa telanjangin? Jadi kalau motor ini CBR 250RR SP Quick Shiver. Jadi di sini ada fitur Quick Shivernya yang baru dibandingkan sama yang sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa perbedaan. Jadi yang pertama warnanya berubah karena ada 3 varian warna tambahan yang masuk di special Quick Shiver tadi. Jadi ada warna ini salah satunya, kemudian Honda Racing Red yang udah ada sebelumnya juga sih, Honda Racing Red. Kemudian sama yang special edition Samurai X Garuda special edition gitu. Nah, kalau ini Bravely Red. Kemudian untuk fitur-fiturnya yang baru tadi dari sisi warna, kemudian dari mesinnya juga baru. Bisa sambil naik, Pak, biar lihat yang mana fitur yang dimaksud. Nah, Jadi suaranya membangunkan orang tidur nggak sih? Greng gitu. sepertinya sih iya. Nggak tahu ya, XLP-nya boleh nggak nih nyala. Jadi di mesinnya ini dia ada assist slipper clutch di mesinnya ini. Jadi dia ada assist slipper clutch sama Quick Shiver tadi. Nah, kalau Quick Shiver fungsinya buat mempercepat perpindahan gigi. Ya, biar cepat. Mau naikin mau turunin biar cepat. Fitur ini juga udah ada di MotoGP sih. Nah, kemudian fungsinya assist slipper clutch tadi dia untuk memperhalus. Apalagi kalau misalnya nurunin gigi, itu kan biasanya ada engine brake kan, kayak kehentak teng. Nah, dia memperhalus. Fungsinya assist slipper clutch. Itu aja sih perubahannya. Kalau untuk kayak throttle by wire ini kan gas tanpa kabel itu sama yang sebelumnya sudah ada, sama riding mode-nya itu sama. Perbedaan yang signifikan sih di mesin sih, karena dari sisi mesin juga dia mesin yang baru ini 250 cc 2 silinder, dia meningkatkan performanya dan juga torsinya. Jadi dibanding mesin yang sebelumnya, torsi untuk mesin yang sekarang itu lebih meningkat.
Jadi powernya juga lebih meningkat. Pak, kan penyegaran yang tadi diberikan itu kan pasti rangkuman dari penyegaran yang diberikan. Mesin tuh gimana Mas? Kalau untuk mesin dalam-dalamannya kebetulan saya bawa pakarnya. Iya. Silakan Pak. Silakan saya. Mesin dong, jadi saya juga kenal dengan yang namanya mesin gitu Pak. Terima Contohnya kasih nyalakan motor. Mbak Chandra. Tadi udah dijelaskan panjang lebar terkait dengan fitur dan sebagainya. Untuk CBR 250 ini boleh dikatakan mesinnya baru ya, karena beberapa komponen di dalamnya itu baru. Niatnya sih untuk menambah power. Nah, niat awalnya itu menambah power ya, torsi ya. Jadi apa yang mesti dirubah ya. Nah, kalau kita lihat memang untuk menaikkan power itu tidak semata-mata dari mesin aja ya. Ada komponen lain pendukung. Nah, kita ngomongin mesin. Saya jelaskan dulu pertama dari saluran masuk. Nah, kalau boleh saya analogikan yang ringan lah ya. Ketika Mbak Chandra pakai masker yang model seperti itu dengan masker yang agak gelembung, nah itu lebih enak mana? Lebih enak yang Gelembung. Iya. Nah, gelembung karena ada rongga. Nah, itu juga kita rubah Mbak Chandra. Ya, jadi suplai udara yang tadinya kalau CBR yang lama itu jenis filternya itu rata, mepet dengan saluran masuk. Nah, sekarang dirubah agak nonong ceritanya ya, sehingga ada rongga tembung. Itu satu. Saluran masuk yang tadinya rata, ya boleh dikatakan licin. Supaya untuk memecah udara itu dikasih sirip-sirip. Gerigi. Ya. Jadi tadinya rata, dikasih sirip-sirip sehingga memecah saluran udara lebih lancar. Itu. Setelah udara masuk, ya. Nah, pistonnya itu bekerja. Itu sudah ngomongin filter ya. Nah, piston dibuat lebih pendek. Supaya bidang geseknya itu lebih sedikit ya, karena semakin lebar gesekannya kan jadi beban, jadi loss power. Nah, untuk menghilangkan pistonnya dibuat lebih pendek sekitar 3 mili, tapi dibuat lebih tebal karena torsinya naik. Nah, dibuat lebih tebal. Iya. Paham. Masuk ya. Begitu akselerasi, putaran di sini tadi dia membantu menjepit. Yang dijepit siapa? Kampas kopling. Jadi karena ada gaya putar, set dia mutar, dia masuk. Kalau sebelumnya kan cuma mengandalkan per untuk menjepit. Karena dia diputar, semakin dia diputar, dia semakin menjepit. Akhirnya apa? Tenaga yang tadi sudah kita hasilkan dari piston, dari udara, itu tersalurkan lebih baik, lebih cepat. Nah, pada saat deselerasi, pengurangan gigi, kan itu ada yang namanya engine brake. Nah, dia akan membuka secara otomatis untuk mengurangi engine brake tadi. Jadi tidak ada hentakan seperti itu. Jadi kalau itu assist slipper. Ya, itu kopling. Satu lagi tadi ada yang namanya quick shifter. Nah, quick shifter tadi untuk menghilangkan fungsi kopling. Jadi kadang-kadang ketika kita berkendara untuk menambah tingkat kecepatan, kita nunggu kopling. Ini kan butuh waktu. Jadi di model CBR 250 SP quick shifter itu bisa tanpa menekan handle kopling dan menurunkan throttle gas. Ya, langsung. Di sini ada pilihan, ada 4 pilihan. Ketika kita menggunakan quick shifter, kita bisa, ini kan persneling ada nambah, kurangin. Nah, kita mau pakai yang mana? Apakah mau nambah ngurangin tanpa menggunakan handle kopling? Atau mau hanya ngurangin aja? Atau mau nambahin aja? Atau itu mah menghilangkan kegarangannya nggak sih, Pak? Kalau untuk kegarangan, kayak orang beli motor big bike, sering yang garang gitu. jadi Kalau dia jadi halus, tidak semua gitu, orang gitu. garang itu halus. Jadi bisa jadi kegarangan itu bisa dilihat dari tampilan juga ya. Ini sekilas kayak Mas Faldi kalau kita lihat brewoknya garang. Kayak saya kalau saya buka, ini udah ada brewok.
ini juga bisa dilihat jarang, tapi sungguhnya kami berdua ini halus. Ya. Ya. Apa istilahnya itu? Lembut, ya. Tapi secara tampilan kalau kita lihat dengan kombinasi warna, ya, itu sudah kesannya dia bisa membaca niat pengendara. Maksudnya gimana itu? Nah, Niat apa? niat orang ini mau niat pindah gigi enggak? Ya, ketika aktif kita nginjak sedikit itu sensor sudah membaca. Oh, ini mau ngurangin gigi. Nah, dia mengaktifkan berarti fungsi kopling saya ambil alih kata elektronik. Iya. Nah, jadi diambil alih sama elektronik. Nah, jadi ya udah kamu nggak usah pakai handle kopling, nggak usah turunin gas. Fungsi handle gas dan kopling saya ambil alih. Itu kata elektronik. Gitu ya. Iya. Terima kasih banyak waktunya, kita ketemu lagi di motor baru. Tahun ini bakal ada launching motor baru. Ditunggu aja. Iya. Sudah lihat motor yang garam tadi. Tapi tadi udah dijelasin sama Mas Fauzi, nggak bakal mengurangi kejantanan. Tahu jantan nggak? Ayam jantan. Jadi kita pulang nggak bisa beli. Jadi sudah.